Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'li darajatin fil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafaatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Wala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi biddarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Sampai sifat yang ke-50, yaitu pembahasan tentang perkara jaiz bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Akidah yang akhir wa tamamul khamsin jawazu wuqu'il aradil basyariyati bihim allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Itu perkara jaiz bagi para nabi itu adalah bersifat kemanusiaan. Nabi itu boleh-boleh saja bersifat kemanusiaan, tapi tidak semua sifat manusia boleh terjadi pada para nabi. Hanya sifat-sifat yang mulia, yang sempurna, yang tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Jadi yang wajib bagi Nabi itu artinya sesuatu yang tidak pernah terlepas dari Nabi. Itu ada 4. Kemarin sudah kita bahas tuh, Siddiq ini nggak pernah terlepas dari Nabi. Amanah, tabligh, dan matonah. 4 sifat yang tidak pernah terlepas dari Nabi. Adapun yang mustahil, sifat yang tidak akan pernah terjadi pada Nabi, yaitu kedzib, khianat, kitman, dan baladah. Mustahil para Nabi bohong, mustahil berkhianat, mustahil menyimpan berita dari Allah, dan mustahil berakal dungu atau telmi atau tidak cerdas. Itu mustahil. Artinya 4 sifat ini tidak akan pernah terjadi pada Nabi. Adapun sifat yang boleh saja ada pada Nabi dan boleh pula tidak ada pada Nabi adalah sifat kemanusiaan, kayak makan, minum, tidur, kawin, pasar, kerja, sakit. Ini sifat yang boleh-boleh saja terjadi, boleh pula tidak terjadi pada para nabi. Beda dengan pendapatnya orang-orang Arab dulu. Ketika melihat Nabi, mereka mengatakan, masa seorang nabi kok masih ke pasar, seorang nabi kok masih makan. Nabi harusnya nggak ke pasar, nggak makan. Jadi Nabi harusnya bangsa malaikat gitu loh. Nggak ke pasar, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, itu baru utusan Tuhan. Masa utusan Tuhan masih makan minum?
Maka kita wajib mengimani bahwa makan, minum dan yang lain-lainnya Nabi adalah perkara jaiz. Boleh saja terjadi, boleh pula tidak terjadi. Hal ini untuk menafikan bahwa para nabi bukanlah bangsa malaikat, tapi bangsa manusia. Seperti difirmankan oleh Allah apa? Min anfusikum. Nabi itu diutus, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, diutus seorang rasul dari bangsa kalian, berarti bangsa manusia. Kalau bangsa manusia ya makan, ya minum, ya tidur, ya kawin, ya kerja, ya sakit. Namanya bangsa manusia. Tapi sifat-sifat Nabi itu bukanlah seperti sifat-sifat kita. Kalau Nabi makan, tetap makannya mulia, nggak kayak makannya kita. Nabi minum, ya minumnya mulia. Nabi kawin juga bukan karena hawa nafsu. Nabi ke pasar bekerja juga menjadi contoh bagaimana caranya manusia berdagang, bagaimana caranya manusia berniaga, karena Nabi adalah suri tauladan untuk manusia. Nah, boleh nggak Allah mengutus seorang Nabi dari bangsa malaikat? Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau malaikat diutus kepada kita, maka dia hanya bisa ngasih informasi tanpa bisa ngasih contoh. Akan sempurna ketika diutus seorang nabi dari bangsa manusia. Selain ngasih informasi, juga ngasih contoh. Kalau kamu makan, malaikat ya nggak makan, paling begini makannya nih. Ya nggak bisa nyontohin, paling nunjukin doang. Minum ya enggak, kerja ya enggak, kawin apalagi. Maka akan sempurna seorang nabi diutus dari bangsa manusia. Jadi semua yang dikerjakan nabi dari sifat-sifat manusia itu adalah sebagai contoh. Kalau kita mau tahu cara makan yang baik, ya tiru cara makannya nabi. Cara minum yang baik, tiru cara minumnya nabi. Itu ada tuh dalam kitab-kitab Asyama'il Muhammadiyah, bicara sifat-sifatnya para nabi yang bisa kita tiru. Tapi di sini dalam bab akidah kita hanya diwajibkan untuk mengimani bahwa semua sifat-sifat kemanusiaan haruslah sifat-sifat yang mulia. Tidak boleh sifat-sifat yang merendahkan derajat kemuliaannya. Kayak contohnya apa? Nabi sakit. Maka sakitnya harus sakit yang tidak sampai mengurangi derajat kemuliaan. Umpamanya kok ada nabi sakit, tapi sakitnya sampai terhina. Terhina itu maksudnya sakitnya sampai membuat dia dijauhi oleh manusia. Itu sakit yang mustahil. Seperti yang dikisahkan yang terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam. Dikisahkan Nabi Ayub itu sakit, lamanya sakit selama 17 tahun. Nabi Ayub nggak pernah mengeluh, nggak pernah minta disembuhkan oleh Allah, menerima apa yang menjadi ujian dari Allah. Karena kata Nabi, asyaddukumul bala'ul anbiya. Sebesar-besarnya bencana atau ujian Allah adalah ujiannya untuk para nabi. Kalau kamu dikasih sakit kayak sakit Nabi Ayub, wah ya bisa guling-guling, nggak bakal tahan. Nabi Ayub bisa menahannya selama bertahun-tahun tanpa minta disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu diketahui, sakitnya Nabi Ayub tidak sampai sakit yang menjijikkan. Apalagi sampai Nabi Ayub diusir oleh kaumnya. Ini berita Israiliyat, beritanya orang-orang Yahudi, beritanya yang tidak berdasar, maka kita harus meluruskannya, nggak boleh jadi keyakinan kita. Kalaupun Nabi Ayub kok sakit, maka sakitnya tidak sampai menjijikkan.
nggak sampai terlihat oleh manusia. Sakit yang boleh pada Nabi kayak apa contohnya? Kayak kemarin kita kisahkan Nabi Musa sakit gigi, sakit pusing. Nabi pernah sakit pusing itu diikat kepalanya. Kenapa sakitnya demikian? Nggak sampai dijauhi oleh manusia. Sakit perut, ini sakit yang nggak sampai dijauhi oleh manusia. Cuma Nabi kok kena corona, boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Coba nanti ada kawan kamu kena corona, nanti mau deket-deket, berarti akan dijauhi oleh manusia. Maka sakit yang demikian nggak akan terjadi pada para nabi. Apalagi Nabi Ayub dikisahkan sakit sampai porokah, belatungan. Terus belatungnya diambil, dia sholat, balikin lagi, apa? Sampai diusir dari kaumnya, tinggal sendirian, nggak ada. Nabi Ayub selama sakit tetap di rumahnya dan dirawat oleh istri beliau. Tidak pernah Nabi Ayub meninggalkan kaumnya, nggak pernah. Memang ketika akan disembuhkan oleh Allah, barulah Nabi Ayub diwahyukan untuk mencari satu tempat. Kemudian Nabi Ayub disuruh menginjak bumi, maka muncullah dua mata air, yang satu untuk membersihkan tubuhnya, yang satu hikmahnya menyembuhkan semua sakit-sakitnya. Maka sakit yang harus kita imani dari Nabi Ayub apa? Sakitnya ada di bawah kulit, di atas tulang. Jadi nggak terlihat oleh kasat mata, tapi rasa sakitnya sakit yang tidak bisa ditahan oleh manusia biasa. Nabi itu pernah sakit panas. Nabi Muhammad SAW pernah sakit panas. Ketika sahabat menyentuh kulit Nabi, kata sahabat, ini mah kayak setrikaan, panas banget. Kalau kamu yang kena begitu, pasti bisa greget sampai. Kenapa? Karena panasnya di atas, panasnya rata-rata manusia. Tapi Nabi nahan. Itu menunjukkan ujiannya untuk para nabi itu bisa ditahan sekeras apapun ujian yang diberikan oleh Allah. Tapi tidak sampai menurunkan derajat kemuliaannya. Nabi Ayub selama sakit tetap di rumahnya dan masih berjumpa dengan kaumnya. Tidak sampai diusir oleh kaumnya. Ini cerita-cerita Israiliyat. Itu sakit diantaranya adalah sifatnya bangsa manusia yang boleh terjadi pada Nabi, tapi tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Begitu punya sifat yang lain, makan. Nabi kalau makan ya rapi, 3 jari. Kalau makan hanya beberapa suap, paling banyak Nabi makan yang ganjil-ganjil 3 suap, 5 suap, 7 suap. Kalau kita kan enggak, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, bukan makan sedikit, bukan. Makannya sedikit, tapi dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, maruk. Minumnya Nabi juga minum yang beradab. Tapi kalau minum duduk, nggak pernah minum sambil berdiri, kecuali minum air Zam-Zam yang punya keistimewaan. Begitupun Nabi tidur, tidurnya Nabi ya hanya terkejam matanya, tidak sampai lalai hatinya. Nabi kawinnya nggak pakai hawa nafsu. Semua itu terjadi pada Nabi adalah untuk mencontohkan kepada kita bagaimana sebagai manusia kita menjalankan syariahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmahnya kita mengimani perkara jaiz ada 2. Yang pertama, bahwa Nabi bukanlah bangsa malaikat. Yang kedua, bahwa Nabi tidaklah bersifat dengan sifat ketuhanan. Nah, dikatakan abduhu wa rasuluh. Dia adalah hambanya Allah dan utusan Allah. Bukanlah anak Tuhan,
bukan bagian dari Tuhan, tapi tetap hamba yang diciptakan oleh Tuhan sebagai bangsa manusia. Ya, jadi sifat yang terakhir yang menjadi sempurnanya akidah kita yang wajib kita imani adalah sifat kemanusiaan bagi para nabi alaihimussalatu wassalam, yaitu sifat bangsa manusia yang tidak sampai menurunkan derajat kemuliaannya. Kalau nabi kok bersifat bangsa manusia yang sampai menurunkan derajat kemuliaannya, maka hukumnya mustahil. Tidak ada perkara jaiz, tapi wajib pada nabi ketika punya sifat bangsa manusia, sifat itu sifat yang menjaga kemuliaannya, tidak sampai Allah memberikan nabi itu sifat-sifat yang mengurangi derajat kemuliaannya. Jadi kalau mau disimpulkan, nabi itu dijaga oleh Allah dari dua perkara. Yang pertama, dijaga oleh Allah dari melakukan yang haram-haram. Dijaga oleh Allah dari melakukan yang makruh-makruh. Maka Nabi nggak sampai melakukan satu kesalahan. Yang kedua, dijaga oleh Allah dari memiliki sifat-sifat yang sampai mengurangi derajat kemuliaan. Artinya nggak sampai punya sifat yang orang itu ngomong, sayang ya kok begitu, nggak ada. Nabi umpamanya buta. Kayak Nabi siapa? Buta Nabi siapa? Ayahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub, yang diriwayatkan karena banyaknya menangis sampai buta. Nah, kalau Nabi buta berarti cacat dong. Kalau cacat berarti ada kurangnya dong. Nah, itu butanya kenapa bukan buta? Maknanya terhalang oleh air mata. Saking banyaknya menangis hingga penglihatannya terhalang oleh air matanya. Bukan Nabi Ayub, Nabi apa? Yakub buta. Begitupun kisahnya nabi-nabi yang lain, yang ketika kamu mendengar berita itu dari orang-orang Bani Israel, maka harus kamu luruskan ceritanya, jangan langsung diimani. Ambil kisah-kisah yang berasal dari kisahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Emang kisah itu dari mana, Bib? Dari para mufassirin, orang-orang yang kemudian menafsirkan Al-Quran. Di Quran itu sedikit cerita tentang para nabi, lalu diambillah kisah-kisah dari kitab-kitab yang lain, dari Injil, Taurat, Zabur, yang kemudian kisah-kisah itu enggak disaring lagi dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, langsung dituliskan dalam kitab-kitab mereka. Tapi kita yang punya akidah yang benar harus meluruskan keyakinan kita, tidak langsung mengimani seperti yang dituliskan dalam kitab-kitab tersebut. Karena akidah adalah dasar keimanan. Kalau cerita-cerita itu bisa benar, bisa bohong, tapi akidah nggak boleh berubah. Ketika ada kisah-kisah seperti itu harus kita luruskan. Nabi Ayub sakit, ya sakit, tapi sakitnya nggak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Nabi Yakub nggak melihat, ya, tapi bukan karena buta, tapi karena terhalang oleh air matanya. Ketika ketemu lagi dengan Nabi Yusuf, maka air matanya berhenti, maka kembali dia bisa melihat seperti semula. Ini yang harus kita imani dari para nabi, dijaga oleh Allah dari dua sifat. Gak ada nabi kok orangnya hitam, keriting, gak ada. Makanya gak ada nabi bangsa dari Indonesia, gak ada. Kenapa? Ya pesek kayak kamu nanti jadinya. Nabi mah hebat, sayang, pesek, gak ada sayangnya Nabi mah. Nabi adalah orang yang paling istimewa di antara kaumnya, paling ganteng, paling bagus kulitnya, paling istimewa rambutnya. Semua diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan di antara umat seluruhnya. Apalagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pemimpinnya para nabi-nabi Allah,
makhluk yang paling mulia di antara semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan penjagaan yang lebih istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita imani dari perkara jaiz yang berkaitan sama sifat-sifat nabi-nabi Allah alaihi wassalatu wassalam. Terus sekarang bicara dalil. Wa dalilu wujub bisidqi lahum alaihi wassalatu wassalam. Kita akan bicara dalil. Apa dalilnya kalau para nabi itu wajib bersifat sidik atau benar kalau berbicara, jujur dalam berbicara, tidak pernah melakukan satu kebohongan. Dalilnya adalah annahum, bahwa sungguhnya mereka itu laukudzibu, apabila mereka itu berbohong, lakana khobarullahi ta'ala kadziban, pasti berita dari Allah itu adalah berita yang juga bohong. Kalau Nabi pernah berbohong, berarti Allah juga melakukan kebohongan. Benarnya Nabi disandarkan dengan benarnya Allah. Sedangkan benarnya Allah hukumnya apa? Wajib. Gak ada Allah kok berbohong, gak ada. Allah itu kalau berbicara sesuai dengan ilmunya. Gak ada yang di kalam Allah gak cocok sama ilmunya, gak ada. Maka apa yang diberitakan Allah wajib berita yang benar. Dan Allah yang memberitakan kepada kita kalau mereka para nabi-nabi itu adalah utusannya. Yang ngasih tahu kita bahwa nabi itu adalah utusan Allah ya Allah sendiri. Allah yang membenarkan kalau mereka itu adalah utusan Allah. Artinya ketika nabi-nabi itu ngaku saya adalah utusan Allah, Allah membenarkannya. Nabi Adam ngaku utusan Allah, Allah membenarkan. Nabi Nuh ngaku utusan Allah, Allah membenarkan. Sampai baginda kita Nabi Muhammad SAW ketika mengakui dirinya seorang Rasul itu dibenarkan oleh Allah. Maka li'anna Allah, karena sesungguhnya Allah saddaqa da'wahumur risalah biidharil mu'jizat ala aidihim. Karena sesungguhnya Allah itu membenarkan pengakuan mereka sebagai Rasul dengan menampakkan pada diri mereka namanya apa? Mu'jizat. Apa itu mu'jizat? Mu'jizat itu adalah perkara itu menjadi perkara yang di luar kebiasaannya manusia. Yang gunanya untuk apa? Untuk menantang musuh-musuhnya, untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Allah hanya meletakkan mukjizat di tangannya para nabi. Enggak ada mukjizat yang diletakkan Allah di tangannya selain para nabi, enggak ada. Di mukjizat adalah perkara yang luar biasa. Perkara yang luar biasa memang banyak, enggak hanya mukjizat. Ada irhas, ada mukjizat, ada karomah, ada maunah, ada sihir, ada istijrat, ada ihanah. Banyak tuh. Semuanya adalah bentuk perkara yang luar biasa. Irhas apa irhas? Irhas itu hal yang luar biasa yang diletakkan oleh Allah sebagai tanda akan lahirnya seorang nabi. Seperti peristiwa apa? Peristiwa apa? Perang Gajah. Itu diantara irhas tuh. Matinya api dari orang-orang Majusi yang udah disembah ribuan tahun atau mati. Ini irhas. Hal yang luar biasa yang terjadi sebagai tanda akan lahirnya seorang nabi. Pintu langit ditutup,
jin-jin nggak bisa lagi nerobos ke langit, bingung dia. Biasanya bisa naik, kok sekarang nggak bisa naik? Tanda apa ini ya? Tanda akan lahirnya seorang nabi. Dan banyak lagi irhas-irhas yang Allah jadikan sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi yang lainnya. Terus ada lagi mukjizat, yaitu hal yang luar biasa yang ada di tangannya langsung para nabi. Kayak apa? Membelah rembulan, mengeluarkan air dari jari-jarinya, menghidupkan orang mati. Ini dan banyak lagi mukjizat-mukjizat yang Allah letakkan pada para nabi-nabinya. Irhas, mukjizat, karomah. Ada karomah, apa itu? Hal yang luar biasa yang Allah letakkan pada para wali, ini para kekasihnya Allah selain para nabi. Apa karomah? Banyak lagi karomah. Kalau kamu lihat para wali-walinya Allah sekarang, kamu akan jumpai mereka juga punya yang namanya karomah yang diistimewakan, yang rata-rata yang percaya karomah itu ya hanya ahli sunnah wal jamaah. Mau sihir apa mukjizat aja yang percaya hanya orang-orang yang akalnya lurus. Yang akalnya nggak lurus akan mengatakan ini mah sihir, tipu daya, itu mah tipuan mata, bukan mukjizat. Kita kan nggak percaya hal itu adalah sebuah mukjizat yang diletakkan oleh Allah dengan dasar pengakuan mereka sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi. Terus ada karomah, jalan di atas air, bisa terbang, bisa hal-hal yang aneh-aneh dah, yang di luar kebiasaannya manusia. Itu juga bagian dari karomahnya para wali. Ada lagi maunah. Maunah itu pertolongan Allah pada orang-orang yang soleh. Kekhususan nih, kayak di sini ada kebakaran, orang semua rumahnya kebakar, dia sendiri rumahnya nggak kebakar. Ini maunah, dia nggak ngerti tuh ini kenapa. Ini Allah menolongnya. Kecelakaan, semua celaka, dia yang selamat. Ini namanya maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikhususkan oleh Allah. Terus ada lagi namanya istijrad. Istijrad juga hal yang luar biasa yang terjadi pada tangannya orang-orang fasik. Kayak orang nggak mempan di bacok, kalau beling dimakan, paku dimakan, kaca dimakan, itu istijrad tuh. Ini kalau kamu lihat di TV-TV ada orang atraksi begini, itu bukan karomah, bukan, namanya istijrad. Jadi kamu jangan sampai tertipu sama hal-hal yang luar biasa. Kamu harus tahu ini yang melakukan siapa, orangnya sholat enggak, lihat dulu. Orangnya muslim enggak, orangnya soleh enggak. Kalau enggak ya jangan ngomong karomah, namanya istijrad. Ada lagi namanya sihir. Sihir ini hal yang luar biasa yang bisa dipelajari kayak sulap. Ada topi keluar kelinci, bajunya keluar ular, ada tali dilempar jadi ular. Itu hanya tipuan mata. Hal itu bisa dipelajari. Tapi kalau mukjizat nggak ada sekolahnya, nggak ada sekolah pengen punya mukjizat, nggak ada. Kalau sihir banyak sekolahnya, sekolah-sekolah yang ngajarin sihir, yang pakai tongkat, abrak-kadabrak, kedobrak-kedobrak, bin salah bin, itu semua namanya sihir. Ada lagi namanya ihanah. Ihanah itu Allah menghinakan seorang hambanya ketika dia minta sesuatu, justru Allah memberikan yang sebaliknya yang dia minta. Yang terjadi pada siapa? Musailamah al-Kadzdzab, yang ngaku sebagai nabi,
nabi-nabian namanya, bukan nabi. Kenapa kok nabi-nabian? Karena ketika dia ngaku sebagai nabi, Allah tidak membenarkannya. Pada zaman Musailamah banyak terjadi cerita tuh. Musailamah pernah didatangi oleh seseorang ngaku, karena Musailamah ngaku sebagai seorang rasul, lalu orang itu minta, Musailamah, kan kamu rasul, Muhammad aja bisa tuh, seorang yang sakit mata diusap langsung sehat, coba saya dong kamu usap biar sehat. Diusap Musailamah, mudah-mudahan disehatkan, malah buta. Namanya apa? Ihanah. Allah memberikan yang sebaliknya. Allah tidak membenarkan pengakuannya sebagai seorang rasul, sebagai utusan Allah. Ada lagi sumur. Ada Nabi pernah tuh ada sumur asin. Nabi meludah ke sumur itu, terus sumurnya berubah jadi sumur yang tawar, hingga diminum oleh orang banyak. Musailamah pernah ada sumur yang sat, nggak ada airnya, disuruh Musailamah untuk doa agar keluar air yang jernih untuk bisa diminum oleh masyarakat. Begitu didoain Musailamah, keluarnya malah kotoran. Dia mengatakan darah, dia mengatakan air comberan, hingga tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ini namanya ihanah. Allah membalikkan doanya, tidak sesuai dengan apa yang dia minta, tanda Allah tidak membenarkan pengakuannya sebagai seorang rasul. Nah, para nabi itu kalau doa begini, ya Allah, tolong hidupkan orang ini ya Allah dari kematian sebagai tanda aku utusanmu. Maka diusaplah dia oleh Nabi Isa alaihissalam, hiduplah seseorang. Berarti Allah apa? Membenarkan kalau ini betul-betul utusannya Allah. Rasulullah begitu, ya Allah, turunkan rembulan sebagai bukti aku utusanmu. Turun rembulannya. Ya Allah, belahlah rembulan sebagai tanda aku utusanmu. Terbelah rembulannya. Pisah. Pohon sini. Dipanggil pohonnya, datang ke Nabi pohonnya. Tanda dia adalah utusan Allah. Tongkat Nabi Musa dilempar jadi ular, bukan sihir. Bedanya apa? Yang tahu mana sihir dan bukan sihir siapa? Tukang sihir. Yang tahu itu ahlinya ya. Kalau enggak tukang sihir enggak tahu, ini bukan sihir, yang tahu ahli sihir. Kenapa? Sihir kalau dia bikin sebuah ular, maka ular itu nggak akan bisa makan apapun. Kenapa? Karena ular sihir bukan ular beneran. Nah, ketika Nabi Musa kok ngeluarin tongkat jadi ular, dimakan semua sama Nabi Musa. Kecil ularnya, yang gede-gede dimakan, katanya. Ini mah asli, bukan sihir. Maka tukang sihirnya Fir'aun langsung iman sama Nabi Musa ketika melihat tongkat Nabi Musa berubah jadi ular, dan ularnya memakan semua ular-ular sihir yang mereka tampilkan. Tandanya itu ular beneran, bukan ular-ularan. Nah, Allah bisa merubah apa saja. Batu dirubah jadi onta, Nabi Soleh tuh. Dan banyak lagi kejadian yang rupanya sihir sebagai bentuk pembenaran Allah kepada para nabinya. Wal mu'jizatu nazilatun manzilata qouli ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Maka mukjizat itu sebagai gambaran adalah pembenaran Allah. Seakan-akan Allah ngomong begini, manusia, ini orang ini betul-betul utusanku, gitu loh. Yang dia omong betul-betul terjadi, kujadikan sebagai pembenaran bahwa dia betul-betul utusanku. Minta apa saja dikasih. Sampai kadang Nabi itu dilecehkan, atau orang-orang Bani Israel yang sering nih membuat perjanjian palsu sama Nabi. Wah Nabi, coba
Sawah saya jadikan subur karena saya iman, doain subur, ingkar. Anak saya sakit sembuhkan, sembuh, ingkar. Yang begitu pernah dites Nabi Muhammad sama Abu Lahab, Abu Jahal tuh. Muhammad, kalau kamu bang Nabi coba ini gunung Uhud rubah jadi emas. Anda dirubah, tetap nggak iman nggak? Kenapa? Aandar tahum amlam tundirhum la yu'minu, mau ente aja ngomong buat dia tak nggak bakal iman nggak? Jadi ngetes doang maksudnya, tes beneran emasnya diambil, iman maka kagak nanti. Nabi tahu ini mah ini tipu muslihat, maka Nabi nggak mendoakannya. Ya, jadi mukjizat adalah bentuk pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tawdihuhu, sebagai penjelasannya begini. Anna rasula idza ata qaumahu, seorang rasul itu kalau datang ke kaumnya, wa qala ana rasulun ilaikum minallah. Rasul akan mengatakan saya ini utusan yang diutus Allah datang kepada kalian. Pasti ngaku. Enggak ada rasul datang diem aja. Lu siapa? Diem, nggak ada rasul kok diem, nggak ada. Pasti ngaku saya rasul yang diutus Allah kepada kalian. Wakalu, maka manusia yang mendengar itu akan mengatakan lahu kepada dia, ma dalilu ala risalatika. Kalau emang kamu utusan Allah, buktikan. Mana dalilnya, mana buktinya kalau kamu adalah utusan Allah. Waqala lahum insyiqaqul jabal masalan. Umpama Nabi mengatakan begini, nih buktinya gunung ini akan terbelah, sebagai bukti aku utusanmu. Maka Nabi itu akan minta sama Allah, ya Allah, belahlah gunung ini sebagai tanda aku utusanmu. Kira-kira ada manusia bisa belah gunung? Manusia siapa? Samson? Gak ada. Mau Samson, mau simbahnya Samson yang gak bisa belah gunung. Itu yang bisa belah siapa? Yang bikin gunung. Maka Allah belah gunung itu, Allah belah rembulan, Allah hidupkan manusia sebagai tanda yang diucapkan Nabi itu betul. Dia betul-betul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha qalu lahu, kalau mereka masyarakat akan nanya sama Nabi, i'ti bima qulta yashuqullah al-jabal inda qaulihimul al-madhkurah tasdiqan lida'war rasul ar-risalah wa syuqallahi ta'ala al-jabal nazilatun manzilat qauli ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Maka kalau mereka mengatakan begini, datangkanlah kepadaku apa yang kamu ucapkan, maka niscaya Allah akan membelah gunung itu sebagai bentuk pembenaran kepada Rasul. Seakan-akan Allah begini, ini tuh betul-betul utusan saya, apa yang diucapkan betul-betul itu datang dari saya. Jadi mukjizat adalah tanda pembenaran dari Allah. Falau kana rasulu kadziban, andai kok Rasul itu melakukan kebohongan, lakana hadzal khabar kadziban, berarti khabarnya Allah memberikan mukjizat kepada para nabi adalah khabar yang bohong. Wal kadzibu alaihi ta'ala muhalun, sedangkan kebohongan bagi Allah itu mustahil. Fayakunu kadzibur rusuli muhalun. Kalau Allah itu mustahil bohong, berarti Rasul yang dibenarkan juga mustahil bohong. Fa idzan tafa'anhumul kadzibu sabatallahumus sidqu. Kalau kamu sudah tahu bahwa Rasul itu nggak mungkin bohong, berarti wajiblah kita membenarkan mereka semuanya. Bahwa mereka adalah orang-orang yang benar, yang diberikan oleh Allah sebuah mukjizat. Jadi dalilnya gampang.
Apa sih? Kan kita nggak pernah ketemu Nabi. Buktinya Nabi Muhammad Rasul itu apa? Allah membenarkannya dengan ngasih mukjizat. Lah mukjizat yang sampai sekarang kita terima apa? Al-Quran. Dan Al-Quran ini mukjizat yang paling dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau mukjizat yang lain kayak bulan terbelah, gunung terbelah, jarinya keluar air, pohon diundang, ini hanya bisa dijumpai oleh orang-orang yang hidup di masanya, yang melihat dia. Adapun orang setelahnya nggak bisa ngelihat lagi. Tapi Al-Quran mukjizat yang sejak zaman Nabi sampai nanti akhir zaman tidak akan bisa dikalahkan. Artinya nggak akan ada orang yang bisa membuat seperti Al-Quran. Tandanya Al-Quran itu mukjizat, hal yang mengalahkan yang lain. Sampai sekarang udah 1400 tahun nggak ada satupun orang yang bisa bikin seperti Al-Quran. Tantangannya masih ada dalam Al-Quran. Kata Allah, kalau kamu nggak percaya Quran dariku, bikin yang seperti Al-Quran. Nggak usah satu surat dah, berapa ayat aja dah. Nggak bisa berapa ayat, satu ayat kamu bikin coba. Pokoknya banyak orang tuh zaman Nabi kan banyak ahli syair. Dianggap ini mah syair, saya juga bisa bikin. Maka mereka bikin syair yang isinya ya hanya syair, karangan-karangan yang nggak ada hikmah apa-apa di dalam pembicaraannya. Kayak Nabi dalam Quran ada namanya surat Al-Fil, gajah, menceritakan bagaimana pasukan gajah mengalahkan orang-orang Abraha, pasukan gajah yang dikalahkan dengan datangnya apa? Burung ababil. Orang Arab nantang, saya juga bisa bikin surat Al-Fil. Coba, fil, gajah, telinganya besar, telalainya panjang. Itu mah cerita apaan? Jadi nggak ada sampai sekarang yang bisa bikin seperti Al-Quran. Tandanya Al-Quran adalah mukjizatnya Nabi. Jadi tandanya Nabi itu adalah utusan Allah, Nabi kita utusan Allah. Tanda yang nyata apa? Allah berikan kepada dia mukjizat. Jadi mukjizat sebagai pembenaran dari Allah kalau dia betul-betul utusannya Allah. Dan mukjizat yang bisa kita lihat sampai sekarang adalah Al-Quranul Karim. Dalil yang pertama. Wa amma dalilul amanah, yang kedua, apa dalilnya kalau Nabi itu amanah? Ay ismatuhum zahiran wa batinan min muharramin aw makruhin, yaitu terjaga zahirnya Nabi, batinnya Nabi dari melakukan perkara yang haram atau perkara yang makruh. Annahum, sesungguhnya para nabi itu lau khanu, apabila mereka berkhianat, birtikabi muharramin au makruhin, andai mereka melakukan hal yang haram atau yang makruh, lakunna, maka pasti kita sebagai umatnya ma'murina bimithli ma yaf'alunahu. Andai nabi ngelakuin yang haram, ngelakuin yang makruh, maka kita sebagai umatnya akan diperintahkan juga ngelakuin yang haram dan kenapa? Karena Nabi itu adalah suri tauladan. Apa yang dikerjakan Nabi, kita pun diperintahkan mengikuti apa yang Nabi kerjakan. Kalau Nabi kok ngerjain yang haram, kita akan diperintah ngerjain yang haram. Nabi diperintah yang makruh, kita akan diperintah ngerjain yang makruh. Wala yasihu an nu'mara bi muharramin au makruhin. Sedangkan kita tidak mungkin diperintahkan ngelakuin yang haram dan yang makruh. Kenapa? Li'anna Allah ta'ala la ya'muru bil fahsya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha la ya'muru bil fahsya. Artinya Allah tidak pernah memerintahkan melakukan hal-hal yang keji.
Haram maksudnya haram atau makruh. Kalau Allah melarang kita ngelakuin yang haram atau yang makruh, bagaimana mungkin nabinya ngelakuin yang haram dan makruh? Nabi katakan apa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu memang orang yang mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, kalau kita sudah ikut Nabi, Nabinya ngerjain yang haram, yang makruh, nah gimana mau diikuti? Wong Nabi aja ngerjain yang haram, yang makruh. Maka itu hal yang mustahil. Jadi gampang dalilnya. Apa sih buktinya Nabi itu amanah, nggak pernah ngelakuin yang haram dan makruh? Oh, buktinya kita nggak pernah diperintah ngelakuin yang haram dan makruh. Quran pun melarang kita ngelakuin yang haram dan makruh. Berarti Nabi pun nggak pernah ngelakuin yang haram dan makruh. Maka apabila nampak Nabi kok ngelakuin yang haram, yang makruh, maka itu harus kita luruskan. Itu sebagai penjelasan hukum dari Nabi. Bukan semata-mata Nabi ngelakuin yang haram atau yang makruh. Harus diluruskan. Jadi jangan tuh pernah tuh Nabi ngelakuin yang haram, tuh pernah tuh Nabi ngelakuin yang makruh. Nggak ada. Nabi nggak pernah ngelakuin yang haram atau yang makruh sebagai bentuk berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai pun nampak, ini hanya penampakan kelihatannya saja ngelakuin yang makruh. Padahal bagi Nabi hukumnya apa? Wajib. Itu kayak apa? Nabi pernah kencing berdiri. Kencingnya berdiri bagi Nabi wajib hukumnya. Kenapa? Untuk menjelaskan hukum kepada kita. Kalau enggak, ya kamu nanti enggak paham. Oh, ternyata kencing duduk itu hukumnya wajib. Padahal kencing duduk hukumnya sunnah. Jongkok itu hukumnya sunnah. Nabi pernah sekali ngelakuin yang apa? Ngelakuin kencing berdiri sebagai penjelasan hukum. Kencing jongkok itu hukumnya sunnah. Dan ketika Nabi melakukannya tidak memungkinkan untuk kencing dalam keadaan jongkok, maka wajib keadaannya berdiri. Nabi pernah wudhu satu kali. Kan sunnahnya berapa? 3 kali. Nabi pernah wudhu sekali. Kan makruh hukumnya. Iya, kelihatannya kalau pada kamu makruh, pada Nabi hukumnya wajib. Kenapa? Untuk menjelaskan hukum kepada kita, agar kita tahu, oh ternyata wudhu yang sekali-sekali hukumnya juga sah, gitu loh. Kalau enggak, ntar dikira wudhu 3 kali hukumnya wajib. Jadi apapun yang nampak pada Nabi ketika kok ngelakuin yang haram atau yang makruh, maka itu penjelasan hukum untuk kita agar kita ngerti hukum yang sebenarnya. Fata'ayyana lahum, maka tentulah yang nyata yang terjadi pada mereka, lam yaf'alu, tidak pernah mereka melakukan hal yang haram dan yang makruh, nggak pernah. Maka yang mereka perbuat apa? Illa ta'ata. Mereka hanya melakukan ketaatan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah, imma wajibatan au mandubatan. Jadi Nabi itu ngerjain hanya wajib sunnah, wajib sunnah, wajib sunnah, nggak lebih. Wala yadkhulu af'aluhum al-mubahat, dan nggak pernah Nabi ngerjain yang mubah-mubah. Li'annahum idza fa'alul mubah yakunu li bayani jawaz. Andai Nabi ngelakuin yang mubah, tandanya itu menjelaskan hukum kalau itu boleh-boleh saja kita kerjakan. Tapi Nabi ngerjainnya meningkat jadi sun. Contohnya mubah kayak apa? Makan. Makan ada aturannya, jam berapa? Berapa kali? Berarti perkaranya mubah. Kok Nabi ngelakuin mubah? Oh, untuk menjelaskan, oh
kamu boleh makan. Tapi yang dimakan dilihat, oh harus yang halal. Makannya untuk niat ibadah, makannya nggak berlebihan. Ini menjelaskan hukum namanya. Dan semua perkara-perkara mubah yang dikerjakan Nabi itu meningkat pada derajat sunnah. Begitupun kepada hal-hal yang lainnya, kawin yang mubah, Nabi menjelaskannya. Kalau mau kawin begini caranya nih, dagang yang mubah, kalau mau kerja begini caranya nih. Ketika Nabi kok ngerjain yang mubah, itu untuk menjelaskan hukum kepada kita, bagaimana agar itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalannya gampang kan? Kalau Nabi ngerjain yang haram, yang makruh, berarti kita akan diperintahkan. Tapi adanya nyatanya nggak pernah kita diperintah ngelakuin yang haram dan makruh, berarti Nabi nggak pernah melakukan hal tersebut. Terus wa amma dalilu tabligh, yang ketiga dalilnya sifat tabligh, bahwa Nabi itu menyampaikan segala berita yang Allah perintah untuk disampaikan. Apa dalilnya? Li'annahum, sungguhnya mereka semua para nabi, laukatamu, apabila mereka menyimpan pengetahuan dari Allah yang diperintahkan untuk disampaikan, lakunna ma'murina bikitmanihil ilmi, maka kita pun sebagai umatnya akan diperintah menyembunyikan ilmu pengetahuan. Kok nabinya nyimpen ilmu gimana? Ya kita akan diperintah juga nyimpen ilmu. Ilmu kita simpen, nggak kita sampaikan sama orang lain, cukup untuk saya sendiri. Tapi nyatanya nggak ada. Kita dilarang menyembunyikan pengetahuan. Wala yasihu anaktumal ilma, dan tidak sah dan dilarang seseorang itu menyembunyikan ilmu. Li'annakatimahu mal'unun, karena orang yang menyimpan ilmu pengetahuan, menyembunyikan ilmu pengetahuan, hukumnya mal'un, dia terlaknat. Fata'ayyana anahum lam yaktumu, maka jelaslah dengan dalil ini bahwa tidak ada satupun para nabi yang menyembunyikan ilmu pengetahuan dari Allah. Fathabata lahumut tabligh, kalau begitu jadi tetaplah wajib nabi itu tabligh, menyampaikan semua berita dari Allah yang diperintah untuk kita ketahui. Sayyidina Ali sampai ngomong, saya belajar dari Nabi 1000 ilmu pengetahuan. 1000 ilmu. Ente punya berapa ilmu? Satu aja udah mung-mungan. Untung punya ilmu satu. Nah, orang kita kenapa kok gak punya ilmu? Karena kadang yang mau dipelajari yang penting-penting, ya itu gak penting lah, gua mah ini aja yang penting dah. Itu pakai ilmu itu dapat duit enggak perlu lah, ini aja lah yang ada duitnya lah. Belajar ilmu gambar, ilmu piano, ilmu listrik, ilmu kenapa? Bisa buat cari duit. Ilmu yang lain, padahal Nabi mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang diperintahkan oleh Allah untuk kita ketahui, tapi kita sendiri nggak banyak mengetahui ilmu-ilmu tersebut. Kenapa? Nggak mau belajar. Padahal ilmu-ilmu tersebut diajarkan oleh para ulama. Maka jelas terjadi bukti bahwa Nabi tidak pernah menyembunyikan ilmu pengetahuan. Di antaranya apa buktinya? Al-Quran 30 juz tetap sampai kepada kita, nggak dikurangi satu ayat pun. Nabi mendapatkannya dari malaikat Jibril 30 juz, nggak dikurangi. Nabi berikan ke sahabat, sahabat tidak menguranginya. Sampai ke tabi'in 30 juz, sampai ke tabi'in 30 juz, terus sampai kepada kita masih 30. Nggak ada yang ngurangin satu ayat pun. Andai kok ada perintah menyembunyikan ilmu pengetahuan, kita nggak kebagian Al-Quran. Nanti satu sahabat nyimpen satu surat, sahabat nyimpen satu
yang tadinya 114 surat, gua simpen satu dah nih, turun 113. Nanti tabiin nyimpen satu surat, turun kurang. Kita kebagiannya hanya satu surat. Suratnya Yasin doang, buat tahlilan, modal cari pulus, repot. Ngapalnya Yasin doang, nggak ada yang lainnya. Maka sahabat nggak ada yang menyembunyikan ilmu pengetahuan. Beda dengan orang-orang Bani Israel. Nabinya nyampein semua. Ketika sampai kepada umatnya, umatnya nyimpen. Dikisahkan oleh Ka'bil Akhbar. Qala alamani abi Taurat, kata Ka'bil Akhbar, bapakku mengajarkan kepadaku kitab Taurat illa sifran wahid, dan kecuali satu lembar. Karena yahtimuhu wa yudhiluhu sunduk, maka oleh bapakku disimpan selembar itu di kotak, nggak diajarkan buat saya. Fa idza mata abi, ketika bapakku mati, fatahtuhu, saya buka kotaknya paksa, apa sih isinya ini? Oh, fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhiruz zaman, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Oh, nggak taunya isinya apa? Riwayat tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disimpan oleh orang-orang Yahudi. Berarti mereka adalah orang-orang yang mengkhianati nabi-nabinya. Nabinya menyampaikan semua, mereka mengkhianatinya dengan apa? Menyimpan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat dari Nabi 30 juz, sampai ke sahabat 30 juz, turun 30, suruh sampai kita 30, nggak dikurangi sama sekali. Tandanya nggak ada perintah dari Allah untuk menyimpan ilmu pengetahuan. Siapa yang menyimpan ilmu pengetahuan dilaknat. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh seluruh alam semesta ini, karena dia mengingkari apa yang jadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kebodohan itu membawa bencana, maka nggak boleh orang itu sampai terjadi kebodohan. Ilmu tetap harus disampaikan. Dengan dalil ini wajiblah kita yakin kalau Nabi Muhammad itu menyampaikan semua berita dari Allah. Jangan sampai kayak orang-orang Syiah yang mengatakan ada yang Nabi simpen, ada yang Nabi belum selesai menyampaikannya, nanti akan diteruskan oleh para imam yang mereka juga menyampaikan wahyu dari Allah. Ini berita yang nggak benar, ya. Jadi kita harus yakin Nabi tidak pernah menyimpan pengetahuan. Andai ada wahyu yang disimpan Nabi, dua tadi, memang itu wajib disimpan atau boleh saja menyampaikan, boleh pula tidak menyampaikan, bukan hal yang wajib disampaikan. Kalau rupanya Al-Quran 30 juz wajib disampaikan, dan itu tidak dikurangi sama sekali oleh Nabi Allah. Ini dalil yang harus kita ketahui, buktinya Nabi bersifat tabligh. Terus yang keempat, wa amma dalil fatonah, dalilnya para nabi bersifat fatonah, asidqi al-khidqi lahum, bahwa mereka itulah orang-orang yang cerdas. Alaihi musallatu wassalam, fali annahum, sungguhnya mereka lawin tafat anhumul fatonah, andai tidak ada pada diri mereka yang namanya fatonah, lama qadaru ayyuqimu hujjatan alal khasmi. Andai Nabi nggak bersifat fatonah, maka para nabi nggak bisa menghujjah, nggak bisa membantah, nggak bisa menjawab apa yang menjadi perlawanan dari musuhnya para nabi. Siapa mereka? Ya orang-orang kafir yang bantah, yang ngeyel, yang nolak, yang nentang, semuanya dijawab oleh Nabi dan dijelaskan bagaimana kebenaran agama yang disampaikan. Lakin iqamatul hujjati minhum al-khasmi dalan
ala anna hal Quran fi ghairi maudhi'in wa iqamatul hujjah la yakunu illa min fatan. Dan bahwa di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bagaimana para nabi itu menghujjah kaumnya, membantahi kaumnya, menjelaskan tentang pertentangan yang ada dalam kaumnya. Tandanya para nabi itu orang-orang yang cerdas. Kenapa? Gak akan mungkin bisa membantah mereka, menjelaskan kepada mereka kecuali orang-orang yang cerdas. Di antaranya dalil Quran mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Nabi Muhammad, lawan mereka, hujah mereka dengan perkataan-perkataan yang baik. Ini tanda Nabi memiliki kecerdasan. Jangankan para nabinya, sahabatnya cerdas-cerdas, tabiinnya cerdas, apalagi nabinya. Gitu loh. Menunjukkan tidak ada di antara mereka yang akalnya lemot, akalnya lelet, akalnya enggak memahami tentang kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga dengan tanda-tanda ini kita tahu mereka orang-orang yang diberikan kecerdasan. Nabi Nuh berapa tahun dakwah? 900. Hujah tiap hari. Ketemu umatnya, kaumnya, nih buktinya. Besok ketemu lagi nih. Terus dia hujah sampai kaumnya yang pusing. Udah Nuh, saya pusing dah. Kenapa? Dasarnya nggak mau nerima. Terakhir asal kalian Nabi Nuh, tutup kuping. Kenapa? Udah nggak mau dengar lagi hujah Nabi Nuh. Tutup kuping. Nabi Nuh ngomong, ya Allah ini gimana kalau diajak ngomong tutup kuping, udah nggak bisa diajak ngomong lagi ya Allah. Malah nentang, udah Nuh, kalau memang kamu itu benar, kamu utusan Tuhan, kamu mengancam kami kalau nggak mau ikut akan ada azab. Udah coba kayak apa azabnya sih? Wah, ditantang begitu ngadu, ya Allah nantang mereka, ya Allah ingin turun azab. Ya udah kamu mikir. Nah, naikin kapal semuanya, turun, banjir bandang sedunia. Ini bukti kebenaran bahwa Nabi Nuh adalah utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan apa yang disampaikannya adalah benar. Jadi 900 tahun Nabi Nuh dakwah, dapatnya umat berapa? 80 orang. Dan mengatakan 8 orang juga 900 tahun. Berarti kalau mau dihitung 10 tahun 1 orang. Coba ente kiai ngajar 10 tahun, murid 1 orang, tutup nggak pondok kamu? Saya mau lihat. Majelis kamu tutup nggak? 20 tahun nambah 1 lagi, 30 tahun nambah, wah bangkrut saya ini. Nabi nggak begitu. Kenapa? Nabi nggak mengharapkan apa-apa selain hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga 800-900 tahun berdakwah tetap menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Nabi Ibrahim 300 tahun berdakwah, nabi-nabi yang lain berdakwah, semuanya menyampaikan hal-hal yang diperintah oleh Allah, dan mereka selalu bisa membantahi kaumnya, melawan kaumnya, menghujah kaumnya. Ini diantara tanda-tanda kecerdasannya para nabi. Dan caranya bantah ya gampang, nggak repot gitu loh. Sedikit omongan tapi bangkitin akal. Nabi Musa ngomong sama apa? Fir'aun. Fir'aun, kamu Tuhan? Iya, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Kata Nabi Musa, lah kalau kamu Tuhan yang menciptakan semuanya, lah bapak kamu Tuhannya siapa? Bapak kamu? Masa ada Tuhan lahirnya belakangan? Lo gimana sih Musa?
Fir'aun lu gimana? Berarti bapak kamu nggak bertuhan dong, kakek kamu nggak bertuhan dong. Tuhannya lahirnya. Itu dengar hujah begitu, pengikut Fir'aun mikir, oh ya juga ya. Kalau Fir'aun Tuhan, bapaknya Tuhan bukan. Kalau bapaknya bukan Tuhan, terus siapa? Makhluk. Jadi ada bapak makhluk, anaknya gimana? Itu langsung mikir dia, oh ya juga ya. Nabi Ibrahim, patung yang gede dibiarin, yang kecil dihancurin semua. Ibrahim, kamu ngancur patung saya? Enggak, yang gede ini tanya aja sama yang gede. Kata kaumnya, Ibrahim, ente gimana masa saya suruh tanya sama patung? Kan nggak bisa ngomong, nggak bisa denger, nggak bisa. Lah kalau sudah tahu nggak bisa ngomong, nggak bisa denger, nggak bisa ngeliat, ngapain ente sembah? Ya juga ya, ini pikiran dibangkitkan gitu loh. Hujah-hujah begitu tiap hari disampaikan oleh para nabi, hingga mereka bisa berpikir tentang apa yang diyakininya adalah hal yang salah. Lata, Uzza, Hubal, mana Tuhan-Tuhan orang Arab nih. Tanya orang Arab, Tuhan kamu berapa? Ini banyak Muhammad, Tuhan saya ada 360 Tuhan. Banyak banget Tuhan kamu. Kalau kamu kok jadi seorang budak, seorang budak itu akan hidupnya nyaman kalau punya dua tuan apa satu tuan? Punya satu tuan. Kenapa? Dengan satu tuan dia akan ikut satu perintah. Kalau tuannya dua, satu merintah ke kanan, satu nyuruh, kira-kira kamu gimana? Ya bingung juga. Apalagi Tuhannya banyak, apa nggak keder kamu? Suruh ngajarin wa ilahukum ilahun wahid. Maka dengan satu Tuhan kamu enak, satu perintah selesai tidur, bangun perintah lagi tidur. Kenapa? Nggak akan bertentangan satu sama lainnya. Karena Nabi, ini patung ini Tuhan kamu. Iya. Lah kalau hidungnya copot gimana? Ya saya tambal lagi. Kupingnya copot, saya tambal. Kalau bajunya kotor, saya cuciin. Kok aneh kata Nabi. Kamu itu ngurusin Tuhan, apa Tuhan ngurusin kamu sebenarnya? Harusnya gimana? Harusnya Tuhan ngurusin kamu. Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan yang ngurus seluruh alam semesta. Kok malah kamu yang ngurusin semua Tuhan? Kamu yang jadi Tuhan mestinya. Mereka jadi makhluk kamu. Oh iya juga ya. Ini pikiran ini membangkitkan gitu loh. Hingga mereka sadar, oh berarti saya salah selama ini. Ini hujah-hujah begini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang fatonah, cerdas. Kalau enggak bisa menghujah begitu kepada kaumnya. Jadi itulah buktinya kalau Nabi mempunyai sifat kecerdasan pada diri mereka. Lengkap 4 dalil kita omong. Dalilnya Nabi Siddiq, dalil Nabi amanah, dalil Nabi tabligh, dalil Nabi fatonah. Yang terakhir dalilnya Nabi bersifat manusia. Apa sih buktinya Nabi itu manusia? Kan saya nggak pernah ngelihat, saya nggak pernah ketemu. Buktinya apa? Wa amma dalilu jawazi wuqu'il a'radil basyariyati lahum. Buktinya para nabi itu bersifat bangsa manusia. Fali anahum, sesungguhnya mereka itu la yazaluna yataraqquna fil maratibihil aliyah al-wuqu'ul amrad, bahwa mereka itu senantiasa dinaikkan oleh Allah derajatnya dengan sifat-sifat kemanusiaan itu. Nabi kan derajatnya selalu naik. Nabi hari ini iman, besok tambah iman. Hari ini mulia, besok tambah mulia, besok tambah mulia. Lah, apa buktinya? Ya mereka pasti punya sifat-sifat yang punya sifat untuk menaikkan derajatnya. Nah, kalau malaikat
Sakit enggak? Kawin enggak? Makan enggak? Cari duit enggak? Lah terus naik derajat itu dari mana? Enggak ada alat untuk menaikkan derajat para malaikat. Kalau manusia dia sakit, dia kawin. Kalau kawin gimana? Wah, mestinya ngelus dada doang ente. Apalagi bininya cerewet, bininya nuntutnya macam-macam. Ya sisinya sabar, ya Allah sabar, ya Allah. Naik derajatnya. Sakit sabar, naik derajatnya. Gitu loh. Jadi Allah jadikan para nabi punya sifat-sifat bangsa manusia yang sifat itu menaikkan selalu derajat kemuliaannya para nabi. Contohnya apa? Wuqu'ul amrod, seperti terjadinya sakit kepada mereka. Masalan contoh, ziyadatun fi maratibihimul aliyah, sakit ini adalah menaikkan derajatnya para nabi. Li ajli ayyatasalla bihim ghairuhum, yang mana dengan penyakit itu agar orang-orang lain itu terhibur dengan sakitnya para rasul. Sakitnya Nabi jadi kok hiburan, kenapa? Kok sakitnya Nabi jadi hiburan, kenapa? Berat. Ketika kamu melihat Nabi sakit, kamu jadi kurang rasa sakitnya, meringankan sakitnya kamu. Kenapa? Nabi nggak punya salah, nggak punya dosa, nggak ngelakuin yang macam, masih diberikan, apalagi saya. Lihat sakitnya Nabi Ayub, berapa tahun? Ini berapa tahun sakitnya? Pernah sakit 17 tahun pernah? Ringan ya Allah, baru setahun ya Allah. Nabi Ayub ringan jadinya gitu loh. Kamu kok umpamanya sakit, tangannya patah, sakit loh, sampai kamu sebelah kamu tangannya hilang. Ya Allah, masih MD daripada gak punya tangan loh. Jadi ringan gitu loh. Maka sakitnya para nabi meringankan sakitnya kita. Ketika kita melihat mereka diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, kita yang melihatnya jadi merasa ringan dengan sakit kita gitu. Jadi kalau kamu kok pas sakit, terima sakit yang berat, yang apa, lihat sakitnya mereka, maka akan berkurang sakit kamu. Kenapa? Ya Allah, sakit ini menebus dosa-dosa saya ya Allah. Sakit ini ngurangin dosa saya ya Allah. Kenapa? Nabi yang nggak punya dosa, nggak punya apa, masih diberi sakit. Kenapa? Karena itu akan menaikkan derajatnya para nabi dengan rasa sakitnya. Nah kalau kita kan nggak sakit, nggak naikin derajat, tapi menghapus dosa. Mestinya gimana? Untung dikasih sakit, jadinya apa? Ngurangin dosa. Kalau Nabi sakit, naik derajatnya, rasa sabarnya, terima takdirnya Allah, nggak pernah ngeluh. Itu menaikkan derajatnya para nabi. Itu hikmah yang pertama, Nabi diberi sakit oleh Allah, jadi menguntungkan. Untuk apa? Nabinya dinaikkan derajatnya, kita umat yang melihat terhibur, artinya merasa ringan ketika dikasih sakit, yang sakitnya lebih ringan dari sakitnya Nabi. Kamu dikasih sakit kayak Nabi, wah ya guling-guling bisa. Terus li ajli ayatasalla bihim ghairuhum wa ya'rifal aqilu, maka hal itu akan jadi pengetahuan untuk orang yang berakal, annad dunya laisa darul jaza. Ketika kita lihat Nabi sakit, Nabi kok ke pasar, Nabi susah hidupnya, makannya sedikit,
kadang sebulan dapurnya nggak ngebul. Ente pernah? Dapur nggak ngebul sebulan pernah? Minggu aja Harim langsung minta pulang. Mau pulangin aja lah mertua lah, mau apain di sini? Nabi sebulan kadang dapur nggak ngebul. Tandanya apa? Dunia ini bukan tempat pembayaran. Dunia bukan tempatnya seorang diberi upah oleh Allah. Andai dunia tempat diberi upah pahala, mereka para nabi yang pertama dapat kemuliaan, hidupnya akan indah, hidupnya sentosa, hidupnya damai. Nyatanya nggak begitu. Mereka diberi hal yang berat, dapat kepahitan. Nabi pakaiannya sobek dijahit, sendalnya copot dijahit. Tandanya apa? Dunia bukan tempat pembayaran, bukan darul jaza. Kalau ada orang ngomong, saya mau udah sholat, udah puasa, udah zakat, sedekah, hidup masih begini aja. Maunya gimana maunya? Dia paling enggak coba lihat para nabi gitu mestinya. Akan tahu, oh ternyata dunia bukan tempat pembayaran. Tempatnya ujian. Dunia itu sijnul mukminin wa jannatul kafirin. Penjara untuk orang-orang mukmin. Kok penjara? Semua terikat, serba susah. Bangun tidur harus begini, siangnya harus begini, malam harus begini. Itu dunia. Jangan menganggap, oh dunia kok begini amat, kapan dibayarnya? Selama masih di dunia, nggak ada tempat pembayaran. Darul akhirah nanti tempatnya pembayaran. Kata Quran apa? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu akan jadi hal yang lebih baik dari dunia. Kenapa? Akhirat tempat pembayaran. Akhirat nggak ada lagi kesusahan, nggak ada lagi perintah macam-macam, bebas. Kamu diberi bayaran oleh Allah dengan surga yang selama-lamanya. Jadi ketika lihat Nabi mengalami hal sifat-sifat manusia yang susah, kita tahu dunia bukan tempat pembayaran. Raisa darul jaza li ahbabihi, untuk para kekasih-kekasihnya Allah. Itlau kana darul jaza, andai dunia tempat pembayaran, li ahbabihi lama asabahum syai'un, niscaya para nabi enggak mengalami hal-hal tersebut. Wali-walinya Allah, orang-orang soleh dikasih sakit, dikasih taab hidupnya. Li ahbabihi lama asabahum syai'un min taqadduratiha sallallahu alaihi wasallam, dari kesusahannya hidup di dunia, keruwetan hidup di dunia. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'isihimul a'zam, Nabi adalah yang paling tinggi derajatnya, pemimpinnya para nabi, sayyidul ummah, afdhalul abad, sebagai semulia-mulianya hamba, ra'isihimul a'zam, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala ra'isihimul a'zam, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baiti ajmain. Mereka adalah orang-orang yang jadi pemimpinnya dunia, pemimpinnya seluruh manusia, mendapatkan itu semua. Loh, ini dalil yang gampang. Apa sih buktinya Nabi itu bersifat manusia? Oh, buktinya dengan sifat manusia Nabi terus diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan saya nggak ngelihat kalau Nabi itu bangsa manusia. Oh, buktinya Nabi manusia yang lain adalah sifat-sifat bangsa manusia dilihat oleh orang-orang yang ketemu sama Nabi. Siapa? Para sahabat. Sahabat ngelihat Nabi makan, Nabi sakit,
hidupnya susah, hidupnya pas-pasan, hidupnya kadang mengalami peperangan, kadang giginya sobek pecah, pelipisnya sobek berdarah, kakinya itu dialami oleh Nabi, dilihat oleh orang-orang yang jumpa dengan Nabi. Terus orang-orang ini menceritakan kepada generasi berikutnya dengan cara mutawatir. Apa mutawatir itu? Mutawatir itu satu kejadian yang diceritakan oleh orang banyak, yang tidak ada kemungkinan kebohongan, gitu. Makanya hadis yang paling tinggi derajatnya hadis mutawatir. Ada hadis ahad namanya, hadis itu hanya diceritakan satu orang, namanya hadis ahad atau hadis gharib. Hadisnya langka, satu orang yang cerita. Nabi pernah ngomong, yang denger dia doang tuh. Hadis seperti ini nggak boleh untuk akidah, hanya boleh untuk fadhail akmal. Untuk hukum wajib ada yang ngomong nggak boleh. Kenapa? Dia doang yang denger, gimana orang mau percaya? Ada hadis tingkat kedua, yang denger 2 orang naik, yang denger 3 orang naik, derajat hadisnya naik. Yang denger 10 orang namanya mutawatir, gitu loh. Hadis yang paling kuat yang didengar oleh banyak orang. Nah, kisah hidupnya Nabi, sifat kemanusiaan Nabi itu dikisahkan secara mutawatir oleh banyak orang. Ceritakan generasi sahabat anaknya mendengar semua, cerita ke tabiin, dengar semua ke tabiin, terus sampai kepada kita, masih terus menceritakan sifat-sifatnya para nabi yang didengar secara mutawatir. Itu dalil bahwa nabi bersifat bangsa manusia. Hikmahnya apa? Nah, baru tadi hikmahnya menaikkan derajatnya para nabi, menjadi hiburan untuk kita. Tahu dunia ini bukan tempat pembayaran, tempatnya ujian. Itu hikmahnya nabi punya sifat-sifat bangsa manusia, ya. Jadi kita sudah buktikan sifat-sifat para nabi. Wajib sidik sudah kita buktikan, lawannya wajib mustahil bohong. Wajib amanah, lawannya mustahil berkhianat. Wajib tabligh, lawannya mustahil menyimpan pengetahuan. Wajib fatonah, lawannya Nabi nggak bisa berhujah, dan jaiznya bersifat manusia. Ini yang jadi sifat Nabi, jumlahnya 9. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 jaiz. Ditambah lagi 20 wajib pada Allah, 20 mustahil pada Allah, dan 1 perkara jaiz. 41 tambah 9 jumlahnya 50 akidah. Selesai kita bicarakan beserta dalil-dalilnya secara mudah. Maka dikatakan tergantung iman seseorang sahnya atau tidak di akhirat nanti dengan mengetahui ini beserta dalil-dalilnya. Maka jangan sampai kamu nggak tahu sifat-sifat Allah, sifat-sifat Nabi beserta dalil-dalilnya secara ringkas, secara mudah. Kenapa? Orang yang nggak tahu sifat-sifat Allah, sifat-sifat Nabi, nggak ngerti dalilnya, imannya diperselisihkan. Maka kita nggak mau iman kita diperselisihkan. Ya wajib kamu tahu sifat-sifat Allah, sifat-sifat Nabi disertai dengan dalil-dalilnya. Waqad tammatil khamsun, maka telah selesai sempurna 50 aqidatan, 50 akidah biadillatiha dengan dalil-dalilnya.
asyarifah al-nadhkura asyai'an mimma yajibu i'tiqaduhu minal umur lati adillatiha sam'iyat. Setelah itu kita akan bicara berikutnya setelah yang 50 apa? Akidah-akidah tentang sam'iyat yang kita dengar beritanya, yang nggak bisa dipikir, datangnya nggak bisa pakai pikiran, tapi dengar dari berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang 50 tadi itu adalah akliyah, harus dipikir dan mikirnya pun dengan pikiran yang ringan, pikiran yang mudah. Selesai 50, besok kita sambung bicara tentang sam'iyat. Apa sih berita-berita yang wajib kita imani yang diberitakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna la la ashrafna fatub tansili kulli haubah wastur lana aurati min raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi fadlan wa judan mannan la biiktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tahsi suhbi walhamdulillahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.